Halo semuanya, dalam video ini kita akan bahas tentang perusahaan transnasional atau multinational corporation atau yang biasanya disebut sebagai MNC sebagai subjek hukum internasional. Yuk kita mulai pembahasannya. Tahukah kamu apa itu perusahaan transnasional atau MNC? Yaps, benar sekali. Perusahaan transnasional atau multinational corporation atau yang biasa disingkat MNC adalah perusahaan yang beroperasi lebih dari satu negara. Perusahaan ini memiliki kantor pusat di suatu negara, tetapi memiliki banyak cabang, anak perusahaan, atau operasional di negara lain. Contoh MNC adalah Google, Apple, Nestle, dan Unilever. Lalu mengapa MNC dikategorikan sebagai subjek hukum internasional? Ya, mereka memiliki peran dalam hukum internasional karena beberapa alasan. Seperti yang pertama, dapat membuat perjanjian internasional. MNC seringkali menandatangani kontrak bisnis lintas negara dan berpartisipasi dalam arbitrase internasional. Yang kedua, dapat digugat dalam hukum internasional. Misalnya, jika mereka melanggar hak asasi manusia atau hukum lingkungan, mereka bisa dituntut di pengadilan internasional atau di yurisdiksi nasional. Dan yang terakhir, terlibat dalam regulasi internasional. Beberapa MNC tunduk pada aturan organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Bank Dunia, atau Organisasi Perburuan Internasional atau yang disingkat sebagai ILO. Kemudian kita akan bahas contoh MNC dalam hukum internasional. Beberapa kasus yang melibatkan MNC dalam hukum internasional antara lain, yang pertama, ada Nestle, dituduh melanggar hak asasi manusia terkait pekerja anak dalam rantai pasok coklat di Afrika Barat. Yang kedua, ada Shell, pernah digugat atas pencemaran lingkungan di Nigeria dan menghadapi tuntutan di pengadilan internasional dan nasional. Dan yang terakhir ada Facebook atau Meta, terlibat dalam berbagai isu hukum termasuk perlindungan data pribadi dan penyebaran informasi yang berpotensi menimbulkan konflik sosial. Selanjutnya, permasalahan yang timbul dari MNC sebagai subjek hukum internasional. Meskipun MNC memiliki peran dalam hukum internasional, ada beberapa tantangan dalam mengaturnya. Antara lain, yang pertama, tidak adanya pengawasan yang ketat. Karena beroperasi di banyak negara, MNC bisa memanfaatkan celah hukum untuk menghindari pajak atau regulasi yang ketat. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan. Banyak kasus di mana MNC diduga mengeksploitasi tenaga kerja, mencemarkan lingkungan, atau terlibat dalam praktik bisnis tidak etis. Dan terakhir, kesulitan menegakkan hukum internasional. Tidak ada mekanisme global yang benar-benar bisa menegakkan hukum terhadap MNC secara efektif. Karena hukum internasional lebih berfokus pada negara. Kesimpulannya, perusahaan transnasional atau MNC merupakan entitas penting dalam hukum internasional karena pengaruhnya yang besar terhadap ekonomi, politik, dan sosial. Meskipun bukan subjek hukum utama seperti negara, MNC memiliki tanggung jawab dan kewajiban dalam berbagai aspek hukum internasional. Tantangan yang muncul menunjukkan perlunya regulasi yang lebih ketat agar MNC bisa bertindak lebih bertanggung jawab di kancah global. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga pembahasan kali ini mudah dimengerti.